Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mengerjakan uji kom bengkel pemrograman 2 yang terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Novitasari Duriseti, kemudian ada Bagas Ruli Pandapotan, kemudian ada Chandra Manurung, dan yang terakhir ada Novaldi Arhaman. Sebelum itu, kami akan membuat platform yang bertemakan e-commerce. Platform ini bertujuan untuk belanja online, sehingga itu memudahkan kita dalam berbelanja. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai source code yang akan dijelaskan oleh Bagas Ruli Pandapotan. Saya serahkan ke Bagas Ruli Pandapotan. Oke, terima kasih buat Navita. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang source code yang digunakan pada uji coba kali ini, yaitu yang pertama ada HTML, ada PHP, ada juga CSS untuk desainnya. Kita menggunakan framework Bootstrap dan ada MySQL. Nah, untuk pertama di bagian halaman utama yang seperti ini, di halaman indeks ini, kita menggunakan bahasa pemrogram HTML, tetapi di ekstensi .php. Nah, untuk pemrogram HTML-nya, di sini yang pertama ada title, di atas ini value store. Itu ada di title value store. Nah, lalu untuk logo Telkom ini terdapat di bagian search, image search, value png.png. Nah, beralih ke bawah, ada judul berupa Shop with Happiness, itu merupakan ibaratnya adalah sebuah slogan yang kami tentukan. Pertama adalah untuk di teks H2, Shop with Happiness, dengan ID-nya adalah float. Lalu di sini ada buat akun dan juga lihat produk. Yang untuk saat ini kita masih memasang hanya buat akun saja, tapi produk yang belum menambahkan. Untuk buat akun nanti akan terkonek kepada tambah.php. Maka di sini kami tambahkan link, referensinya adalah tambah.php untuk dibuat akun. Lalu beralih ke bawah, ada 5 paragraf yang kami tentukan. Di sini adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama Novaldi Rahman, Novita Asari, Bagas Ruli, dan juga Chandra Roganda Sakamanurung. Mungkin ini untuk di bagian HTML-nya. Lalu kita akan beralih kepada bagian PHP-nya untuk di bagian buat akun atau ibaratnya adalah create akunnya. Pertama kita klik buat akun, dia akan beralih kepada registration form atau form registrasi. Yang mana dia merupakan di sini file ada tambah.php. Nah, seperti ini. Pertama, registration page ini title terdapat di title ini. Registration page, lalu registration form, judul dari halaman ini adalah registration form ini. Lalu ada beberapa label yang kami gunakan untuk memasukkan berbagai data. Pertama adalah first name, last name, lalu ada radio button, menggunakan radio button dari gender, ada male, female, dan others. Lalu ada email dan juga password di bawah sini, termasuk dengan phone number. Nah, untuk mencoba, kita akan mencoba masukkan ekstensinya. Nama saya sendiri Bagas Ruli, last name Pandapotan, gender adalah male, email kita buat saja ini, password masukkan, phone number. Lalu jika sudah, kita klik submit, maka akan keluar keterangan registration successful. Di mana? Itu ada di bagian connect dan PHP. Dia akan keluar di bagian echo bagian sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita lalu cek kepada bagian MySQL-nya atau database-nya. Yang pertama, kita klik database di sini. Dengan nama database adalah WebRock. Kita masukkan dalam sini nih. Ada WebRock di bagian ini. Kita cek di tabelnya ojk_t dan mulailah muncul di sini datanya yang sudah dimasukkan. Sudah 2 data yang dimasukkan, tadi yang pertama adalah untuk percobaan, lalu yang kedua ini yang barusan dicoba. Mungkin sekian untuk penjelasan source code dan juga simulasi dari
Web ini selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Chandra, kepada Saudara Novita. Oke, halo. Cek. Halo, saya Chandra di sini akan menjelaskan tentang database-nya ya, atau untuk mengkoneksikan HTML dengan database-nya gitu. Nah, coba Bagas buka ininya guys, apa namanya? Coding kode PHP-nya. Nah, oke. Nah, ini. Jadi yang pertama itu ada ini ya, apa namanya, pembuka dan penutupnya. Jadi pembuka penutupnya itu pakai tanda tanya PHP. Jadi kalau kita buat dengan hanya apa namanya, tanda tanya aja tanpa PHP-nya, itu nanti sistemnya akan kurang bisa mendetek. Nah, jadi yang pertama itu kita akan mendefinisikan atau membuat value untuk data-datanya itu. Nah, ini yang pertama value-nya ada first name, last name, gender, email, password. Nah, ini diambil dari HTML yang pertama, yang tadi. Nah, jadi di HTML itu ada value di yang apa namanya? Registration form ya. Nah, diambil dari registration form. Jadi di source code di codingan registration form itu juga ada value-nya masing-masing kolom gitu. Nah, jadi di sini ada post. Nah, itu diambil dari value di HTML-nya. Jadi namanya disamakan biar gampang diingat gitu. First name, last name, dan gender. Nah, lalu untuk di bagian yang kedua itu ada database connection. Nah, di sini kami membuat definisi yaitu con sebagai untuk koneksi ke MySQL-nya gitu. Namanya bebas gitu. Ini con singkatan dari maksud kami itu connection, jadi koneksi gitu. Nah, di sini masuknya ke localhost dengan akses root, password dan user ID-nya default, tidak ada. Nah, untuk tujuannya apa namanya? Tujuan folder database-nya itu tadi nama database kami webproc gitu ya. Nah, lalu di bawah itu ada if else jika if apa namanya? value con itu tidak berhasil terkoneksi atau PHP-nya tidak terhubung dengan database, maka dia akan memunculkan bacaan connection failed gitu. Nanti mungkin bisa dicoba oleh Saudara Bagas jika Apache-nya akan dimatikan gitu. Jadi dia nanti connection failed. Nah, lalu else jika berhasil ya atau tidak berhasil gitu. Nah, di sini dia akan di value connection dia akan memprepare yaitu insert ke ujicom1. Maksudnya ujicom1 underscore t ini adalah table kami. Jadi kami akan memasukkan data ke table itu. Nah value-nya itu sama seperti yang di atas ya. Di PHP itu yaitu first name, last name sampai ke number. Nah, untuk value-nya di kanan itu coba gas ke kanan. Nah, itu untuk value-nya tanda tanya. Itu tujuannya supaya sistem mengisi ataupun dapat mengidentifikasi jenis file dari tipe data dari value kami. Itu ada 1 2 3 4 5 6 ada 6. Nah, coba geser ke kiri guys, ke bawah. Lagi. Nah, bin param itu bin artinya kami memasukkan ataupun memasangkan tipe data kepada value tadi. First name itu sebagai S, ya sampai ke password itu S yang artinya string, dan number itu I. Itu integer, ada 4 tipe data pada database kalau nggak salah. Ada 4. Nah, yang kami pakai cuma string sama integer. Lalu yang di bawah itu execute. Jadi akan memulai statement yang di atas bin param tadi itu semua. Lalu di bawah akan muncul registration successful. Nah, setelah registration successful, value koneksi akan tertutup. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja untuk koneksi PHP-nya. Berikutnya mungkin ke database. Bagus, coba buka database. Database MySQL.
Tabelnya coba, tabel. Tabel, prop. Ininya apa namanya? Detail apa sih detail tabelnya? Nah, ini dia. Nah, jadi di sini sama seperti format HTML dan PHP-nya. Di sini ada first name, last name, gender, dan email dan password sesuai dengan namanya. Itu agar memudahkan kita untuk mengidentifikasi apa-apa saja value yang telah kita buat. Jadi menghindari error. Nah, untuk pelanggan ID ini adalah untuk mengidentifikasi nomor-nomor data. Seperti kalau kita pernah membuat pengaduan ke customer service, pasti ada nomor urutnya gitu ya, kalau kita ke bank atau kemana. Nah, ini tujuannya seperti itu juga. Ini menggunakan auto increment atau AI gitu. Jadi data yang dimasukkan itu otomatis. Jadi nomor urut 1 dan sekian. Nah, di sini tipe datanya itu yang di gender ada enum. Enum ini untuk memberikan tipe data pilihan gitu, pilihan. Ini ada male dan female. Seperti itu. Enum ini di bagian string. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan database-nya. Berikutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Nopaldi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Chandra. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang kita buat, yaitu kita membuat tampilan website dengan tema e-commerce. Nah, di sini tidak hanya tampilan web saja, di sini tuh kita membuat database-nya juga dan PHP-nya gitu. Nah, di sini untuk proses pembuatannya sekitar ada seharian gitu ya kita membuat tampilan website seperti ini gitu. Nah, mungkin untuk Ujikom kali ini kita hanya membuat tampilan websitenya saja, dan ketika diklik tampilan buat akun itu menuju registrasi form yang dimana menuju database. Nah, mungkin untuk Ujikom 1 kali ini itu hanya berupa registrasi form saja, belum ke produk dan lain-lain. Nah, mungkin untuk ujikom selanjutnya bisa lebih berkembang lagi. Nah, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu ya? Belum? Masih ada lagi gak? Udah. Udah. Yang nutup lu kan? Novita ya? Salah gua. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, bentar. Cukup sekian dapat saya sampaikan cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sambil jalan loh. Udah matiin rekamannya. Bentar. Ini ntar gua edit maksimal 10